Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agil Aurora Luzen dengan NIM 211509177. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan word and paper. Yang pertama yaitu ada gambaran umum. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif saat ini, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pendukung operasional, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam mencapai keunggulan bersaing. Maka sebab itu, diperlukan pendekatan sistematis yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi dengan tujuan strategis perusahaan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pendekatan word and paper. Pendekatan word and paper merupakan kerangka kerja yang sistematis dan jangkauan cangkupan permasalahan yang luas untuk membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa SITI yang diterapkan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Word and Paper mengemukakan bahwa proses perencanaan strategis SITI harus dimulai dengan memahami visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan, serta menganalisis kebutuhan bisnis yang ada. Pendekatan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap faktor internal dan juga eksternal organisasi. Salah satu elemen penting dalam pendekatan word and paper adalah penggunaan berbagai alat analisis seperti value chain analysis, SWOT analysis, critical success factor, dan analisis lainnya. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menghasilkan rencana strategis yang komprehensif, mulai dari identifikasi kebutuhan SITI hingga pengembangan strategi implementasi yang mendukung tercapainya tujuan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan word and paper ini menjadi kerangka kerja yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Adapun beberapa langkah-langkah utama dalam proses perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi menurut Word and Paper. Di antaranya yaitu yang pertama ada analisis situasi saat ini. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi saat ini dari sistem informasi dan teknologi informasi yang dimiliki organisasi. Analisis ini mencangkup analisis internal dan juga analisis eksternal. Analisis internal yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam infrastruktur TI, aplikasi, data, proses, serta kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan analisis eksternal yaitu menilai peluang dan ancaman dari lingkungan bisnis eksternal, seperti tren pasar, perkembangan teknologi, serta aktivitas kompetitor. Yang kedua, itu ada identifikasi kebutuhan bisnis. Tahap ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Pendekatan ini juga mengidentifikasi area-area yang memerlukan dukungan SITI agar dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Yang ketiga yaitu ada analisis strategis. Pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang strategis di mana SITI dapat memberikan kontribusi langsung terhadap keunggulan kompetitif organisasi. Alat seperti Critical Success Factor, McFarland Strategic Grid, dan analisis Porter Five Force sering digunakan untuk mengevaluasi dampak strategis SITI. Yang keempat itu ada pengembangan strategi SITI. Strategi SITI dikembangkan berdasarkan hasil analisis yang meliputi strategi aplikasi, strategi teknologi, dan juga strategi manajemen TI. Strategi aplikasi itu untuk penentuan aplikasi SITI yang harus dikembangkan atau diimplementasikan untuk mendukung kebutuhan bisnis. Strategi teknologi untuk penentuan arsitektur teknologi, platform, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung strategi aplikasi. Sementara itu, strategi manajemen TI untuk penentuan kebijakan pengelolaan TI seperti pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola TI,
serta manajemen risiko. Yang kelima yaitu ada penyusunan rencana implementasi. Pada tahap ini mencangkup penyusunan rencana kerja yang terperinci untuk mengimplementasikan strategi SITI yang telah dirumuskan. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan meliputi prioritas proyek, alokasi sumber daya, anggaran, dan juga timeline pelaksanaan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan. Setelah strategi diimplementasikan, kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sementara itu, pemantauan mencangkup pengukuran kinerja sistem informasi, penyesuaian terhadap perubahan lingkungan bisnis, serta evaluasi dampak strategis dari implementasi SITI. Kemudian ada alat dan teknik. Jadi pendekatan word and paper ini dalam perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi memanfaatkan berbagai alat dan teknik untuk memastikan proses perencanaan yang sistematis, terstruktur, dan relevansi dengan tujuan strategis organisasi. Dan alat serta teknik yang digunakan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal, mengidentifikasi kebutuhan strategis, serta merumuskan strategis yang mendukung pencapaian tujuan bisnis. Jadi ada beberapa alat yang digunakan dalam pendekatan word and paper, yaitu diantaranya ada SWOT analysis. Di sini SWOT analysis merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis. Salah satu cara untuk membuat analisis SWOT yaitu dengan merepresentasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara visual sehingga dapat mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan pertanyaan untuk membuat keputusan. Yang kedua yaitu ada value chain analysis. Value chain analysis ini merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan, yang dimana perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang eh, menambah nilai produk. Yang ketiga yaitu ada critical success factor. CSF adalah teknik untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang harus dikelola dengan baik agar organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya dan memberikan fokus pada inisiatif SITI. Yang keempat yaitu ada pestle analysis yang mencangkup political, economic, sosial, teknologikal, environmental, dan juga legal. Jadi, pestle analysis ini merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam manajemen bisnis dan perencanaan strategis untuk memahami faktor-faktor makro eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi, perusahaan, ataupun proyek. Yang kelima yaitu ada McFarland Strategic Grid. Strategi grid digunakan untuk menilai peran SITI dalam mendukung aktivitas bisnis organisasi dan membantu memprioritaskan inisiatif SITI serta memberikan panduan untuk alokasi sumber daya berdasarkan prioritas strategis. Dan yang terakhir yaitu ada balance scorecard. Balance scorecard merupakan atau digunakan untuk memastikan bahwa strategi SITI yang dirumuskan dapat diukur keberhasilannya melalui berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan juga pembelajaran. Di sini terdapat studi kasus yang mengimplementasikan pendekatan word and paper. Jadi di sini ada salah satu organisasi yaitu PT Fisikar Karya Prakarsa, merupakan sebuah perusahaan di bidang teknologi informasi yang didirikan pada tahun 2020 dan perusahaan ini mengembangkan produk aplikasi bernama AntriQ, sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang berfungsi sebagai sistem antrian. AntriQ
memungkinkan pengguna untuk mengambil nomor antrian secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi fisik. Jadi sebagai perusahaan yang relatif baru ini, PT Fisik Karya Prakarsa menghadapi tantangan dalam hal proses bisnis yang belum sepenuhnya terkomputerisasi. Jadi untuk kebutuhan utama dalam perusahaan adalah memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi proses bisnisnya. Untuk mendukung tujuan tersebut, perusahaan ini harus membuat rencana strategis SITI guna mendukung ekspansi pasar aplikasi AntriQ, menganalisis proses bisnis, manajemen, dan sumber daya SITI yang ada untuk menghasilkan usulan strategis, serta mengusulkan portofolio aplikasi dan infrastruktur jaringan yang mendukung kebutuhan SITI organisasi. Pada studi kasus tersebut, terdapat beberapa alat yang digunakan. Jadi di sini eh, menggunakan metode word and paper untuk merancang strategi sistem informasi dan teknologi informasi dan alat yang digunakan atau teknik analisis yang digunakan itu ada 6. Yang pertama ada analisis SWOT. Jadi analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Yang kedua yaitu ada Five Force Competitive Analysis, itu untuk menganalisis daya saing industri. Yang ketiga itu ada Value Chain Analysis, untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung yang memberikan nilai tambah. Yang keempat itu ada critical success factor untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang kelima itu untuk mengukur kinerja dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran. Yang terakhir itu ada McFarland Strategic Grid yang digunakan untuk mengkategorikan portofolio aplikasi berdasarkan peran strategisnya. Kemudian terdapat beberapa hasil dari penelitian yang menggunakan pendekatan word and paper ini. Yang pertama itu dalam strategi bisnis SITI, yaitu penyusunan portofolio aplikasi seperti upgrade anti-queue, aplikasi penjualanan, analisis pasar, sistem kepegawaian, aplikasi akuntansi, dan customer service. Selain itu, usulan untuk pengembangan infrastruktur jaringan menggunakan teknologi seperti fiber optik dengan ESP BizNet, firewall, dan juga router. Kemudian yang kedua yaitu strategi teknologi informasi, yang dimana di sini merekomendasikan teknologi jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk mendukung operasional bisnis. Yang ketiga yaitu strategi manajemen SITI. Di sini pengembangan struktur organisasi harus untuk mendukung fokus kerja setiap unit dan rekomendasi kegiatan yang mendukung implementasi investasi SITI. Yang terakhir yaitu implementasi usulan aplikasi. Jadi salah satu aplikasi yang diusulkan adalah FKP Business yang berfungsi untuk pemesanan dan booking layanan perusahaan. Yang terakhir yaitu ada kelebihan dan juga tantangan dari pendekatan word and paper dalam perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama itu dari kelebihannya, yaitu pendekatan holistik. Jadi metode ini memiliki berbagai aspek dalam perencanaan strategis seperti analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis SWOT, dan pemetaan strategi IT sehingga memberikan pandangan yang komprehensif terhadap peran teknologi informasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas, yang dimana organisasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi seperti kapasitas dan prioritas yang diinginkan. Yang ketiga yaitu ada kerangka analisis yang kuat. Jadi pendekatan ini menggunakan analisis seperti value chain analysis, critical success factor, dan juga McFarland Grid yang membantu dalam mengevaluasi kontribusi TI terhadap nilai bisnis. Yang terakhir yaitu ada mendorong inovasi TI. Dengan mengidentifikasi peluang strategis melalui analisis mendalam, sehingga pendekatan ini dapat
Mendorong penggunaan teknologi informasi secara inovatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sementara itu, untuk tantangan dalam pendekatan ini, itu yang pertama ada kompleksitas dalam implementasi. Jadi pendekatan ini melibatkan berbagai alat dan analisis yang kompleks sehingga penerapannya membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam hal waktu, tenaga maupun biaya. Yang kedua yaitu kesulitan dalam menyelaraskan strategi. Yang dimana menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi TI seringkali menghadapi tantangan karena perbedaan prioritas, budaya organisasi, dan juga pemahaman antara unit bisnis dan unit TI. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan data yang mendalam. Jadi pendekatan ini membutuhkan data yang mendalam untuk analisis SWOT dan analisis lainnya, sehingga kekurangan data yang relevan atau akurat dapat mengurangi keefektifan proses perencanaan. Dan yang terakhir yaitu risiko ketidakpastian lingkungan. Jadi perubahan yang cepat dalam teknologi atau pasar dapat membuat hasil perencanaan strategis menjadi kurang relevan dalam waktu singkat sehingga memerlukan revisi yang sering. Baik, mungkin sekian dari uh, presentasi saya mengenai pendekatan word and paper yang telah saya terangkan barusan. Uh, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi sekian dari saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.